Enggak, tapi kenapa kalau kitabnya orang Kristen itu revisi terus ya? Lihat, lihat, lihat. Nih, saya ketik ya di Google ya, tafsir Al-Quran terbaik. Di sini munculnya apa? Tafsir At-Tabari. Ini nomor satu nih. Yang kedua tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi nih. Ini 5 kitab tafsir paling terkenal dan berpengaruh hingga sekarang. Nah, itu yang saya bukakan ini nomor satu nih At-Tabari. Nah, terus apa? Mimpimu itu Muhammad kayak gimana sih? Nggak ngembat pembantu, nggak gauli pembantu, nggak jual anak kecil, nggak ngajari sotomi ya, pantat itu burit itu, nggak mukuli istri. Itu kan halusinasimu. Faktanya gimana? Faktanya yo penjahat Muhammad itu semua kejahatan dilakukan. Saya kasih data. Terus Kamu Tuhan cuma Yesus yang baik marah-marah itu. doang. Loh, kamu itu sebelum menilai kekristenan, kamu berkaca dulu karena sudut pandangmu kepada iman Kristen itu dari sudut pandang penjahat. Si Muhammad itu penjahat itu. Kalau sudut pandangmu dari penjahat Muhammad, maka nggak akan benar sudut pandangmu. Singkirkan dulu Muhammad ya, dan Tuhan palsunya Allah SWT yang ngajari sunat perempuan, sunat pagan itu. Baru belajar kekristenan. Karena sampah itu. Penipuan, suruh tebas leher orang, yang nggak beriman, yang menentang Muhammad, terus suruh ngambil jizyah atau ba 29, suruh memerangi orang, bunuh sana bunuh sini. Saya bisa tunjukkan ya, Muhammad melakukan pembunuhan itu banyak sekali nih. Ya kan karena perang itu, Bos. Makanya Muhammad yang cari pembunuhan. masalah. Muhammad yang cari masalah, bukan mereka cari masalah. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita masih tetap mendengarkan diskusi atau debat terbuka yang dilakukan oleh apologet Kristen Indonesia menghadapi penanya-penanya ataupun apologet-apologet Islam yang selalu membawa ayat-ayat Alkitab dan mencoba untuk menguasainya dan mempertanyakannya kepada apologet Kristen seakan-akan mereka lebih paham dan menuduh keimanan umat Kristen itu sudah tidak murni lagi atau bisa dikatakan sudah memahami satu ajaran yang dipalsukan karena umat Islam yakin bahwa apa yang mereka ketahui yang dibahas di dalam Al-Quran, terlebih lagi mereka mencoba mencocokkannya kepada Alkitab, lalu mereka menyesah ayat itu dan memaksakan kehendak mereka untuk umat Kristen itu mengikuti apa yang mereka mau. Tentu saja apologet Kristen Indonesia akan membantahnya dan membahasnya serta menyingkapkan rahasia sebenarnya sehingga penanya-penanya dari umat Islam ataupun apologet-apologet Islam terbungkam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Kita saksikan video berikut ini. Nih ya, At-Tahrim nih, surat 66 ayat 1 sampai 5 nih. Ayat-ayat terkait ya. Nah, ini tinggal cari aja ya kalimat tanpa di sini. Nah, nih. Jadi di sini dikatakan, maka aku, jadi si Hafsah ini menemui Muhammad dan melihat Maria Alkiptia berbaring di atas tikar tanpa akad nikah. Jadi Muhammad nggak nikah ya, nggak menikahi pembantunya, langsung dihajar ya. Di atasnya si Muhammad ini posisinya si Maria Alkiptia. Nih. Dan tikar itu telah meninggalkan bekas di tubuh Nabi. Jadi baginda posisinya di bawah sampai badannya sampai membekas ini saking beratnya si Maria itu. Ini sangat-sangat amoral ya. Kalau teman-teman tiru, saya jamin nanti akan digerebek warga, akan digebuki kalian, akan dicaci maki oleh mertua dan seterusnya. Jadi jangan pernah meniru Muhammad. Karena kalau niru Muhammad kalian jadi penjahat. Jangan pernah percaya dengan mulut penjahat, karena penjahat itu cuma menyesatkan. Bilang apa? Oh, itu kitabnya palsu, padahal isi kitabnya porno kawan-kawan. Kayak gini. Ini baru kecil banget yang dijelasin begini doang. Ya. Ayo coba baru gini doang nih. Kamu mau bantah apa coba? Saya mau lihat nyalimu sampai mana. Oke, Atau suruh oke, Yonatan halo, Nandar ke sini, coba. Yonatan Nandar. Atau ulama suruh ke sini. halo. Ya, silakan. Ini Islam ya. oke, enggak aku Anda Kristen, tapi Islam. aku enggak nuhankan Yesus gitu.
Oh, Dulu ya ya sudah Bang. ya. Nah, saya Dulu ya. ya saya mau nanya. Sabar dulu Bang. Mm-mm. Sabar dulu Bang. Nih, gimana nih Firdaus sama Imam BYK? Silakan. Tolong yang di bawah-bawah juga itu paham ya. Ini biar enak nih kita nih alurnya nih, jelas nih. Nanti dulu yang lain-lainnya. Silakan Firdaus, kamu nih kebanyakan ini. Oke Bang Meta, siap Bang Meta. Ya Tuhan berkati. Gimana, Wak? Aku barusan sholat ini. Pura-pura lagi kan. Tadi minta data, pas Oh, ditampilkan. tak tinggal sholat dulu. Itu tadi terbukti Muhammadmu itu ngembat itu pembantunya sendiri itu sampai hamil. Itu apa di hadisnya Kristus apa Al-Quran? Abang, Datanya Kristus. abang ini Islam tapi bodoh ya. Atau itu fakta Islam bodoh. Tadi kan dikasih bang dalilnya bang. Kenapa abang nggak menghargai? Karena abang malu kan dengan Muhammad. Tadi minta data, dibukain data kok. Kenapa? Serius bang, aku habis sholat aku. Gimana nih kak? Nggak menghargai kayak begini Islam ini? Kamu kalau sholat udah sholat ya, udah sekarang ini dulu sholawatan lagi. Ya, biar nabimu selamat, makin cepat selamat gitu. Ini yang tadi ya dia. Tadi sempat Aku nggak mau ngaku rasis Kristen ya dia, si Edward tadi ya. Bener ya dek? Ya ngaku-ngaku Kristen. Iya dia dibawa kan dasar penyembah manusia katanya. Sekarang Islam udah pada malu ya, ngaku agamanya. Malu. Ya. Penjahat kelamin kok. Padahal yang kita tunggu di sini tuh Islam loh. Jadi aja Islam. Ngapain sih kalian ngaku-ngaku Kristen gitu? Islam aja guys. Nggak punya jati diri. Halo. Jadi Islam aja nih. Lanjut dulu ya. Yang dinarasikan sama Ki Ahmad nih. Fokus. Silakan. Gimana si Danker? Gimana? Siapa Islam di sini yang nggak sepakat dengan data yang disampaikan? Siapa? Saya tadi nggak lihat bang, belum lihat. Ya udah abang tidur aja dulu bang. Ya, kalau nggak lihat. aku nggak ikut yang masalah ini aku. Ya, intinya nabimu itu penjinah Muhammad itu. Astagfirullahaladzim. Udah jelas tadi datanya. Muhammad penjinah. Tadi udah saya sampaikan datanya. Ada gitu muslim yang bisa bantah? Ada rupanya. Nah, nggak ada. Coba Felix, kamu Islam apa Kristen? Halo. Apa sih yang berisik? Oh, si Felix ini pada nggak siap nih Ya, Islam Bu naiknya. Kiamat. Kiamat. Halo, Kiamat. Itu kayaknya suara si Lord. Halo, Kiamat. Si Felix barusan komit langsung hilang suaranya. Data, kalau boleh tahu data dari mana yang diambil? Oke, tadi saya kasih hadits Bukhari jilid 3, kitab nomor 43. Bentar ini siapa ya si Felix ini? Kamu kalau lagi nonton sinetron nonton dulu ya. Jadi saya bukakan tadi hadis, saya bukakan juga tafsir tertua di Islam dari mufassirmu sendiri yaitu At-Tabari. Kalau mau cek asbabun nuzulnya ada di kitab Imam Asyuti, Al-Wahidi juga ada. Tadi juga di situ dijelaskan juga bagaimana para penafsir itu menjelaskan terkait konteks dari Al-Azab, At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Bila obat browsing. Masih ini bang. Terus kalau versi Anda gimana, coba dijelaskan. Begini ya. Karena Anda bukan ahlinya di bagian hadis itu, biarlah orang Islam yang mengkajinya. Saya ahli Pak. Maaf ya. Saya ahli di bidang ini karena saya udah belajar ratusan kitab Pak. Saya udah pelajari. Nah, Seperti gini. Anda lebih ahli dari saya atau tidak? Anda merasanya gimana?
Kita nggak bisa mengatakan siapa yang ahli di sini antara kita. Ya kalau Ah, saya udah baca ya, baca ratusan literatur terkait ini Pak. Saya udah pelajari betul asbabun nuzulnya gimana. Fatwanya pun saya hafal Pak 90455. Siapa itu Maria Al-Qibtiyah? Itu ijma ulamamu sendiri tuh yang mengatakan bahwa Muhammadmu itu menggauli pembantunya tanpa ada pernikahan. Siapa Islam yang ahli coba? Siapa? Naik. Kenyataannya nggak ada. Karena itu fakta. Kalian kalau di masjid ya nggak mungkin dikhotbahkan baginda menggauli pembantunya tanpa dinikahi. Nggak akan tuh. Tapi kalau untuk muslim-muslim yang udah mulai dalam ilmunya, maka yang seperti ini udah pasti dijelaskan supaya dia bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. begini ya Pak Makanya ya. kalau banyak TKW ya, wanita-wanita Indonesia yang kerja di Arab Saudi pulang-pulang itu bunting, hamil. Kenapa? Karena diterapkan itu di Arab Saudi, di negara-negara Timur Tengah, sama orang-orang Islam ini. Begini ya Pak ya. Seperti orang Islam kalau membaca maaf ya kitab Injil atau Bible itu dalam versi orang Islam membaca itu orang nggak akan mengerti, orang Islam nggak akan mengerti. Yang mengerti itu orang Kristen. Begitu juga sebaliknya. Oh enggak, berbeda Pak. Kalau saya itu tidak memahami kitab Anda itu semau saya enggak, tapi saya baca di tafsirnya gimana, asbabun nuzulnya gimana, ya bunyi ayatnya gimana, di haditsnya gimana, syarah haditsnya gimana, sejarahnya di dalam sirahnya seperti apa, fatwanya seperti apa. Itu saya pelajari, Pak. Jadi saya tidak berpendapat menurut saya sendiri, tetapi menurut Islam sendiri seperti itu. Nah, sedangkan kalau orang Islam, Tanter, Anda agak doubling, Mbak. Sedangkan kalau orang-orang Islam membaca Alkitab itu main tafsir sendiri, bukan melihat bagaimana sih menurut penjelasan dari iman Kristen, bukan menjelaskan sesuai dengan penjelasan dari iman Kristen. Ini berbanding terbalik. Kalau saya menjelaskan sesuai iman Islam, saya bisa Begitu. buktikan karena saya tunjukkan datanya. Ya, begitu. Itu data menurut Anda. Kejadian yang sebenarnya Anda tidak Oke, tahu karena sekarang saya Anda tanya, bukan apa dalam Bari itu lingkungan siapa? Islam. Apa Bari itu siapa? Orang Kristen gitu. Anda itu bukan dalam lingkungan Islam yang tidak mengerti konteks daripada ajaran itu sendiri. Sekarang saya tanya, apa Bari itu siapa? Siapa coba jelasin Atabari itu siapa? Maaf ya, saya tanya nih. Ya, gimana Anda nih? belajar, Anda mengatakan belajar. tadi saya itu menafsirkan semau saya sendiri. Sedangkan saya tanya Atabari siapa? Kamu nggak ngerti. Itu mufasirmu, penafsir Quran tertua. Oke, gini ya. Kalau orang Islam baca Injil atau Bible itu, pasti kalian mengatakan kami banyak kesalahan membaca Bible atau Injil dan pengertian. Karena kami tidak mengerti apa itu Injil. Kalau kami mengatakan itu, oh ada pornonya juga di situ. Nggak ada. Enggak ada karena Anda merasa kitab Anda itu benar. Bukan Pak, berbeda. Jadi gini, ketika Anda membaca Alkitab saya, Anda itu tafsir sendiri. Sedangkan ketika saya membaca Quran Anda, saya tidak tafsir sendiri, tapi membaca dari apa yang dikatakan oleh Islam itu sendiri, ijma itu sendiri. Ngerti nggak kamu bisa bedakan nggak? Dari mana Anda Saya mengatakan kalau berkali-kali tuh. Gini, Anda dengar dulu nih, saya jelasin ya. Contoh ya, kemarin ada yang suka bawa Hosea 4 ayat 14. Lalu saya bacakan dari ayat 12 sampai 15 dan di situ clear yang dikatakan sebagai pesundal itu ketika mereka menyembah berhala. Itu clear. Nah, tapi otak Islam itu maunya tafsir sendiri, seenak jidatnya sendiri. Coba tunjukkan penafsir dari kekristenan ya yang menjelaskan seperti penjelasan Anda. Kan nggak ada. Seperti orang-orang Islam menjelaskan itu. Tapi kalau saya menjelaskan tentang Islam, ya saya ambil penjelasan dari Islam itu sendiri. Jadi siapa yang nggak fair di sini? Jadi jangan berpura-pura ya. Kalian udah membentuk tim yang bagian yang kurang ajar, nanti ada tim yang kroco-kroco yang pura-pura mendamai. Tak tampar kamu. Ya, jangan manipulatif cara mainnya. Jadi saya fair banget ya. Saya bukakan dalilnya seperti apa tertulis, tafsirannya seperti apa. Saya nggak tafsir sendiri, memang tanpa pernikahan dan itu Buddha itu.
Budak itu pembantu bahkan lebih Oke. rendah dari pembantu perlakuannya. Oke, Coba sekarang kalau itu menurut sekarang Anda gini, begitu. gini, kalau sekarang kamu nggak sepakat dengan yang data yang saya tunjukkan, coba sekarang jelaskan saya At-Tahrim ayat 1 Sekarang sampai 5 itu gini, tafsirnya sekarang gimana? gini Coba ya, sertakan. sekarang gini, Kiamat sekarang itu terserah persepsi Anda begitu, dan kami tetap dengan Bukan persepsi kami. persepsi Ya, saya, coba lanjutkan. kasih persepsi Anda, coba jelaskan dari persepsi Anda. Silakan. Oke, lanjutkan saja lah. Soalnya ini bukan kapasitas Anda sebagai untuk menilai seseorang dan bukan kapasitas kami Coba, untuk coba, ya, ini. Sekarang kalau menurutmu, karena saya kan orang Kristen nih, saya tunjukkan datanya. Tapi kalau menurut Anda nih gimana? Menurut Islam nih, apa mau bantah bertentangan sama At-Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, Jalalain gitu? Soalnya kalau kami bantah pun dengan apapun, pasti Anda tetap tidak akan menerimanya karena keyakinan kita berbeda. Ya, itulah omong kosong kalian. Ini saya bukakan nih. Nih ya, coba nih. Hati-hati kamu ya. Ini saya bukakan fatwanya nih ya. Ini ijma Ya, ulama umum loh, kamu tenang terserah aja. Anda mau bilang apa, tapi keyakinan kami tetap segitu. Keyakinan apa sih? Apa? Keyakinan apa? Dongeng. Keyakinan apa? Ya. Ini saya kasih ya dari fatwa 90455. Silakan ketik aja fatwa 90455. Nanti ini muncul ini. Pasti nomor 1. Karena ini islamweb.net ini berisi kitab-kitab Islam dan fatwa-fatwa yang sudah diverifikasi oleh para ijma ya, ulama. Jadi kelasnya bukan lagi ormas ya, bukan sekelas ormas lagi. Tapi ini udah kelasnya kelas dunia nih, mendapatkan award tingkat dunia ini kawan-kawan. Makanya apa sih yang dikatakan di sini? Fatwa 90455. Anda mengutip dengan benar, ini jawabannya. Anda mengutip dengan benar apa yang kami sebutkan dalam fatwa, bahwa Maria Al-Qibtiyah bukanlah salah satu istri Muhammad. Jadi bukan istri. Akan tetapi si Muhammad ini pernah menggauli si Maria Al-Qibtiyah sebagai budak perempuan yang dimilikinya, dan sampai apa ini? Melahirkan putranya Ibrahim. Jadi sampai bunting. Ya, jadi kamu tuh ngomong apa sih Islam ini? Itu kan menurut Anda. Terus menurut Islam apa? Bertentangan sama saya. Ya stres kamu. Ini Islam loh. Saya tunjukkan kitabnya loh. Saya bacakan doang. Jadi apa yang mau jadi masalah kalian itu apa? Sejelek itukah Islam itu sehingga kalian harus menjadi bodoh? Kok bisa gitu sih kitabnya, Cok? Loh, kok sampai kok gitu? Kamu marahin sendiri aja nih. Quranmu nih, kamu marahin aja nih. Nah, kamu marahin ini kitabnya nih. Nah, Tafsir At-Tabari jilid 25. Atau perlu tak bukakan ini tafsir Quran terbaik nih. Enggak, tapi kenapa kalau kitabnya orang Kristen itu revisi terus ya? Lihat. Nih, saya ketik ya di Google ya, tafsir Al-Quran terbaik. Di sini munculnya apa? Tafsir At-Tabari. Ini nomor 1 nih. Yang kedua tafsir Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi nih. Ini 5 kitab tafsir paling terkenal dan berpengaruh hingga sekarang. Nah, itu yang saya bukakan ini nomor 1 nih, At-Tabari. Nah terus apa? Mimpimu itu Muhammad kayak gimana sih? Nggak ngembat pembantu, nggak gauli pembantu, nggak jual anak kecil, nggak ngajari sotomi ya, pantat itu burit itu, nggak mukuli istri. Itu kan halusinasimu. Faktanya gimana? Faktanya yo penjahat Muhammad itu, semua kejahatan dilakukan. Saya kasih data. Terus Kamu Tuhan cuma Yesus yang marah-marah baik itu. Loh, kamu itu sebelum menilai kekristenan, kamu berkaca dulu, karena sudut pandangmu kepada iman Kristen itu dari sudut pandang penjahat. Si Muhammad itu penjahat itu. Kalau sudut pandangmu dari penjahat Muhammad, maka nggak akan benar sudut pandangmu. Singkirkan dulu Muhammad ya, dan Tuhan palsunya Allah SWT yang ngajari sunat perempuan, sunat pagan itu, baru belajar kekristenan. Karena sampah itu. Penipuan, suruh tebas leher orang,
yang nggak beriman, yang menentang Muhammad, terus suruh ngambil jizyah atau Taubah 29, suruh memerangi orang, bunuh sana, bunuh sini. Saya bisa tunjukkan ya, Muhammad melakukan pembunuhan itu banyak sekali nih. Ya kan karena perang itu, Bos. Muhammad Makanya yang cari pembunuhan. masalah. Muhammad yang cari masalah, bukan mereka cari masalah. Saya bisa ceritakan itu dari awal, saya tunjukkan juga datanya ya. Jangan kau pikir yang salah itu orang lain, yang salah itu ya Muhammad. Muhammad yang cari masalah. Nih lihat nih. Daftar pembunuhan yang diperintahkan atau didukung oleh Muhammad nih. Nih ya. Ya biarin Bang, itu kan melawan orang kafir. Melawan orang kafir. Muhammad misalkan di Mekah nih, itu menghujat orang pagan Quraisy. Lalu kemudian sampai Muhammad diusir. Pas diusir, Muhammad mengumpulkan pasukan nyerang orang pagan Quraisy. Lalu diambil Ka'bahnya, diambil batunya, bunuh sana, bunuh sini. Itu kamu pelajari dulu perang Badar itu gimana. Kenapa ada ayat lakum dinukum waliyadin? Ya, karena Muhammad masih belum punya pasukan. Nih, ini ada referensinya ya. Ini daftar pembunuhannya nih. Bunuh perempuan nih, Asma binti Marwan. Ya, tanggalnya ada. Ini banyak nih. Mau dibahas satu persatu yang dibunuh sama Muhammad. Bahkan ada yang sampai ratusan orang. Di situ dia rupa yang membunuh. Mau saya tunjukkan Muhammad yang bunuh langsung pakai tangannya. Nah, coba tunjukkan. Oke ya, oke. Ini saya tunjukkan sampai bawah dulu nih, ya. Nih. Ini ada yang sampai ratusan ya orang yang dibunuh. Ya wajar, namanya perang. Anda pun lucu. Ya, masalahnya yang bikin masalah siapa? Apakah Ya nggak mereka? tahu Anda ya, dia yang bikin masalah. Wartawan Bang. ada yang bikin Melawan masalah. kejahilan. Nih, 100 orang dibunuh ya, 200 orang dari Bani akan dibunuh dan menghancurkan berhala mereka. Ya nggak Jadi bukan masalah. namanya perintah Menyembah Tuhan. berhala kan dia Namanya kan. perintah Tuhan, ya dia harus menjalankan. Perintah Tuhan, tahu dari mana kamu kalau Muhammad diperintah Tuhan? Ya, dia kan diutus ke dunia ini kan. Tahu dari mana kamu kalau Muhammad itu diutus Anda Tuhan? jangan simpulkan Muhammad, Nah, jangan nih, Anda nih, simpulkan. nih. Udah. Nih. Anda tidak akan Saya- bisa memahami Nabi Muhammad itu bagaimana. Nggak bisa memahami ya, kamu yang nggak bisa memahami siapa Muhammad itu. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya, sebab semakin banyak kita mendengar maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik dan kita harus membuktikan dan melakukannya sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.